Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita berjumpa kembali dalam renungan awal pekan ini. Mari bersama-sama mengawali pekan ini, kita merenungkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, kami bersyukur di hari yang baru di minggu ini. Kami diberi kesehatan kekuatan oleh Tuhan, dan saatnya sebelum kami memulai aktivitas kami rindu merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu terus menuntun kami pada jalan kebenaran dan menuntun kami untuk terus menghidupi kebenaran firman-Mu. Kami mengucap syukur serahkan waktu ini di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam kitab Matius pasal yang ketiga ayat yang ke-12 berkata demikian. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi sekam itu akan dibakarnya di dalam api yang tidak terpadamkan. Alat penampi dalam perumpamaan Yohanes Pembaptis ini berfungsi untuk memisahkan antara gandum dan jerami. Bentuknya berupa sekop garpu. Gandum akan dilindasi oleh papan eretan sehingga bulir-bulirnya terlepas. Kemudian alat penampi digunakan untuk menyekop dan melemparkan gandum ke udara berlawanan dengan arah angin. Jerami yang ringan dan bulir-bulir gandum yang kosong akan terbang terbawa angin. Sedangkan bulir gandum yang berisi penuh akan jatuh ke lantai pengirikan. Yohanes Pembaptis mengingatkan bahwa Allah akan memisahkan mana orang benar dan mana orang fasik. Mana yang beriman dan mana yang menolak untuk percaya. Mana yang menyambut keselamatan dari Tuhan dan mana yang merendahkannya. Seruan untuk bertobat menjadi inti khotbah dari Yohanes Pembaptis. Ia mengundang orang banyak agar memberi diri untuk diselamatkan. Mereka yang mendengarkan firman Allah dan mempercayainya sehingga tergerak untuk mengakui dosa dan berbalik kepada Allah. Mereka seperti gandum yang bernas. Mereka menjadi anak Allah. Tetapi sebaliknya, mereka yang mendengarkan firman itu namun menolaknya dan menutupi dosa mereka, mereka seperti gandum yang kosong dan kabur, terbang di bawah angin. Jika kita telah menerima keselamatan itu, marilah kita mengerjakannya dengan mengandalkan pimpinan Roh Kudus yang menyertai kita dalam segala keadaan kita. Kita juga berdoa bagi mereka yang belum percaya agar telinga mereka, hati mereka dibukakan untuk menyambut kebenaran. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari datang kepada Tuhan. Berilah dirimu kepada Allah untuk dipulihkan, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat di tangannya. Alat penampi sudah di tangan Tuhan. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Sekam akan dibakar dalam api yang tidak terpadamkan. Biarkan kita menjadi bulir-bulir gandum yang berisi, yang tidak dibuang ke dalam api, tapi dibawa dalam kehidupan yang kekal. Hidup kita di dunianya yang sementara kita pakai untuk kemuliaan Tuhan. Saat kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita mengerjakan hal-hal yang mempermuliakan Tuhan, sehingga orang lain bisa melihat Kristus dalam kehidupan kita. Bekerjalah, beraktivitaslah, melayanilah dalam sepanjang minggu ini, dan jadi alat di tangan Tuhan untuk menjadi bulir-bulir gandum yang berisi, yang bisa digunakan, yang bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang baik. Tuhan memberkati setiap kita dalam pekerjaan sepanjang minggu ini, memakai kita yang telah percaya kepadanya menjadi alat di tangannya, agar hidup kita ini berarti bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami terima firman-Mu pagi hari ini. Biarkan kami menjadi pribadi-pribadi yang menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menghidupi kebenaran firman-Mu, dan kami menjadi bulir-bulir gandum yang berisi, yang tidak dibuang, yang tidak dibakar,
tetapi kami menjadi bulir-bulir gandum yang bisa digunakan untuk hal-hal yang mempermuliakan Tuhan. Berkati usaha pekerjaan kami sepanjang minggu ini, berkati pelayanan kami, berkati keluarga kami. Kami percaya Tuhan hadir dalam semuanya. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah renungan di awal pekan ini. Kasih dan anugerah Allah memberkati dan menyertai kita sepanjang minggu ini. Shalom.